Bahkan Sebentar. ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati. Datang ke Al Zaitun ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke Kerajaan Sulaiman. Jadi Al Zaitun seperti Kerajaan Sulaiman. Mega nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah itu doktrin kepada kami dulu dan itu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Pada kesempatan hari yang baik ini, mudah-mudahan pada saat kami hadir di hadapan sahabat semuanya, seluruh sahabat selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaction sebuah informasi yang begitu mengemparkan yang dibongkar oleh Ken Setiawan. Nah, dia adalah pendiri NII Crisis Center, nah yang dahulunya pernah menjadi bagian dari, kalau bahasanya adalah bagian pasukan perang dari NII itu sendiri di Ponpes Al Zaitun. Nah, dia tahu banyak persoalan, nah, karena dia yang langsung terjun sebagai anggota, mengungkap secara spesifik, nah secara nyata, nah dan mengungkap habis, nah itu fakta-fakta tentang bagaimana doktrin-doktrin yang ada di NII itu sendiri, nah yang begitu mengemparkan informasinya. Ini video yang disampaikan oleh Ken Setiawan ketika dilaksanakan wawancara oleh TV One dalam program Dua Sisi TV One. Kita dengarkan semuanya terlebih dahulu video dari Ken Setiawan ini. Jadi mereka sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati. Ini informasi pertama sahabat semuanya, bahwasanya di NII itu sendiri, nah itu sudah ada sistem pemerintahnya mulai dari RT, RW, kelurahan, camat, kabupaten itu bahkan sampai nanti kepada tataran negaranya. Itu semua sudah lengkap. Itu sampai presiden. Di dalam Jadi lingkungan seperti pondok pesantren itu? Bukan. Kalau NII-nya di luar, namanya gerakan teritorial. Iya. Jadi NII ini berada di luar. Nah, ini gerakan teritorial yang bukan berada di dalam Ponpes Al Zaitun sendiri. Jadi gerakannya di luar. Namanya gerakan teritorial sahabat semuanya. Ini satu paket tadi sebenarnya hasil penelitian MUI, NII dan Al Zaitun satu paket, tapi seolah-olah bisa berbeda. Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau pesantren, kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya bahwa Presiden NII yang pimpinan Panji Gumilang itu sudah. Ya. Jadi jelas sobat semuanya, ini pengakuan daripada Ken Setiawan ini. Nah, jadi biar nanti tidak kelihatan kentara antara hubungan antara NII dengan Al Zaitun itu. Nah, jadi dari segi proses pembelajaran di Al Zaitun, nah itu kurikulumnya adalah kurikulum Kementerian Agama. Jadi terlihat tidak akan ada yang mencurigakan. Tapi di sisi luar, nah itu dipahami bahwa NII itu adalah diakui inilah sampai tataran presidennya itulah presiden daripada NII itu adalah Panji Gumilang itu sendiri. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun itu terlalu sakti. Iya. Ada tadi protokol. Iya. Jadi Ken Setiawan pun selain pendiri krisis NII Crisis Center ini itu menganggap sudah ada semacam hal sedikit pesimis. Nah, karena dianggap Al Zaitun ini terlalu sakti. Nah, kenapa terlalu sakti? Nah, karena ternyata ada di belakangnya tokoh-tokoh secara politik. Nah, kita karena produk politik ya, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga mungkin dari Kemenak. Ini serius loh ini. Kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini dan Anda tahu dia pernah, tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana, begitu? Mohon maaf, itu pas saya keluar seluruh pejabat negeri A sampai Z datang ke Al Zaitun semua. Iya. Jadi pada saat beliau ini keluar sahabat semuanya, nah itu dari seluruh pejabat negeri ini, nah dari A sampai Z, itu sudah pernah berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Untuk ya, sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya tuh tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar. Mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang, atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu, karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami, itu seluruh pejabat sudah dibayat NII semuanya, sudah. Iya.
Nah, ini doktrin yang pertama sahabat semuanya. Nah, di dalam doktrin yang diterapkan di NII itu adalah bahwa seluruh pejabat itu sudah dibaiat untuk kepada NII ini. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar itu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke Kerajaan Sulaiman. Al Zaitun seperti Kerajaan Sulaiman. Mega nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Iya. Ya, jadi ini doktrinnya. Nah, pada saat itu, nah ketika waktu itu, nah ini sekitar 2002 itu, nah itu pemerintahan adalah presidennya Ibu Megawati. Nah, jadi didoktrinkan oleh kepada seluruh anggota ini itu, nah bahwasanya ketika Bu Megawati berkunjung ke Al Zaitun, nah ini dianggap sebagai kunjungan Ratu Bilqis. Nah, yang berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman. Nah, nanti dalam cerita kita lihat, nah itu kan diwanya adalah bagaimana Ratu Bilqis nanti akan menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman gitu. Nah, ini sebuah doktrin yang luar biasa. Nah, tapi ini diakui oleh dan diterima oleh seluruh anggota NII itu sendiri. Nah, itu doktrin kepada kami dulu dan itu masuk. Yeah. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Yeah. Ya, semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Iya. Nah, jadi brainwash yang terbentuk di anggota ini itu adalah kenapa dia bisa terima, nah walaupun tidak masuk akal, nah, karena itu menggunakan dalil-dalil suci, itulah mungkin Al-Quran ataupun Sunnah Nabi yang dipakai oleh orang-orang NII itu sendiri. Awalnya nggak masuk akal memang, tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini, dalam perekrutan NII itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik. Iya. Nah, jadi ini satu contoh sahabat semuanya adalah bahwa perekrutan ini itu adalah ketika ada nanti ditemui calon korban, nah bahasa calon korban, nah satu orang, nah nanti direkrut oleh 5 orang. Nah, kalau korbannya itu seorang laki-laki, nanti calonnya, nah nanti akan datangkan 5 nanti perempuan yang bisa merekrut mereka dengan strategi tersendiri tentunya. Hobinya sama, hobinya fotografi. Kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisinya begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, wih anjingnya bagus ya. Yang punya kucing Anggora jawab, ini bukan anjing, tapi kucing Anggora. Nah, orang kedua bertanya, berapa harganya? Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing, karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Padahal faktanya di kucing. Nah, ini faktanya ngeri. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah, jadi dasar sahabat semuanya nih. Jadi bagaimana cara perekrutan? Jadi digambarkan tadi, nah seseorang yang calon korban ini, nah ketika contohnya menjual sebuah kucing Anggora, nah nanti datang bersama-sama, nah akan mempengaruhi gitu, dengan cara yang tersendiri. Nah bahkan faktanya pun seekor kucing Anggora pun, nah ketika ada orang rame-rame, nah berlima, nah tadi menyampaikan kalau itu adalah anjing, nah sehingga akhirnya pun terpengaruh. Nah walaupun itu pada awalnya faktanya itu adalah sebuah kucing Anggora, nah tapi karena pengaruh yang secara terus-menerus dilaksanakan dari yang merekrut ini adalah, maka sehingga mempengaruhilah penjual kucing Anggora ini, nah sehingga akhirnya pun dia mengakui, nah bahasanya itu adalah sebagai sebuah seekor anjing. Nah inilah artinya bahasanya tadi, bahasa Ken Setiawan ini, nah berita hoax yang terus-menerus disampaikan itu nanti menjadi sebuah hal yang bisa diyakini satu yang benar gitu. Karena menggunakan seperti itu, apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Nah ini yang berbahaya lagi. Nah jadi sholat itu dianggap sesuatu yang belum diwajibkan. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Jadi sebelum negara ini menang, maka itu belum diwajibkan sholat 5 waktu. Ini doktrin yang sangat tentunya berbahaya sahabat semuanya. Jadi tidak ada yang sholat 5 waktu, Mas Ken? Tidak ada yang sholat 5 waktu dalam pesantren itu?
Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Iya, nah, jadi sholat yang dilakukan pada waktu itu adalah disampaikan dokternya adalah, nah sholat itu dibolehkan, nah terutama ini kalau ada tamu, nah agar nanti orang tidak curiga proses yang tadi di Ponpes Al Zaitun ini sahabat semuanya, luar biasa. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, Ya, karena Indonesia sholat belum diwajibkan. masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah, jadi belum tegak hukum Islam. Jadi kenapa sholat itu belum diwajibkan? Nah, karena dianggap Indonesia ini masih fase Mekah, masih zamannya jahiliyah, nah maka sholat itu belum diwajibkan di sana. Tadi hasil penelitian MUI menyebutkan ini konsep zakatnya memaksa begitu Ya, ini zakat lagi sahabat semuanya. Sepanjang pengalaman Anda di sana bisa menggambarkan nggak seperti apa pemaksaan pengumpulan dana mungkin atau zakat di sana? Ya, zakat itu kalau di NII itu ayatnya sodako, ambillah sodako. Ya. Jadi ya ada target 9 pos keuangan yang harus dipenuhi. Makanya banyak anggota baru, ya biasanya kan ada namanya proses pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Jadi ketika masih baru, misalnya usianya berapa? 20 tahun. Untuk nyuci baju, untuk nyuci badan, itu perlu odol, sampo, dan sabun. Republik Indonesia kotor, selama 2 tahun kamu harus cuci. Nominalnya harus lebih besar dari harga odol, sampo, dan sabun. Ada yang 10 juta, 50 juta, bahkan ada seorang mahasiswa yang nipu orang tuanya. Ini untuk berinfak membersihkan diri, nipu 300 juta, padahal ini. Subhanallah. Nah, jadi sistem perutanya ada persoalan zakat, jadi diambilnya. Jadi ada namanya untuk pembersihan dosa. Nah, karena dia baru masuk, nah jadi ada pembersihan dosa. Nah itu ada biayanya. Nah ada yang 1 juta, 5 juta. Nah makanya ada orang yang karena sudah terpengaruh seorang anak ini, nah makanya dianggap ada seorang mahasiswa. Nah dia mau berdusta kepada orang tuanya. Nah sehingga nanti orang tuanya memberikan uang sejumlah 300 juta gitu. Skenario. Jadi dibilang orang tuanya bahwa dia mencari alat-alat putrim kampus, temannya telepon, ngaku sebagai dosen telepon, mengatakan ke orang tuanya bahwa anaknya mecahin alat putrim kampus nilainya 300 juta. Orang tuanya percaya karena anaknya ngaku, teman yang ngaku, bapak dari kampus dosen juga ngaku, akhirnya orang tua jual aset sebenarnya 300 juta, datang ke kampus, ini di kampus UGM Yogyakarta. Itu apakah betul Pak dosen? Anak saya mecahin alat UGM. Ini sudah saya siapkan gantinya. Jawaban Pak dosen mengatakan membuat ibunya hampir pingsan karena menurut Pak dosen anaknya sudah drop out masuk ke kelompok NII Al Zaitun dan anaknya sekarang menjadi DPO di kampus karena merekrut kawan-kawannya. Jadi hebatnya semuanya. Jadi di samping kalau sudah ada anak sedang kuliah, nah ini bahkan mau DO keluar dari kampus. Nah, jadi mereka tidak lagi mementingkan kuliahnya, bahkan dia juga sebagai orang yang nanti bisa merekrut kepada kawan-kawannya. Nah, karena dia sudah terpengaruh daripada tadi doktrin yang dimasukkan kepada mahasiswa ini. Dan menurut orang tuanya, ini anaknya tadi di telepon masih di kampus kok, gitu kan? Kata Pak dosen, kalau memang di kampus ketemu dengan saya di ruangan, mari kita ketemu. Di telepon di depan Pak dosen Baik, Mas Ken. Yang saya tangkap ini luar biasa ya bagaimana proses pencucian otak baiatnya seperti apa dan apalagi yang contoh yang bisa Anda jabarkan di sini bahwa ayo dong agar santri di sana juga bisa sadar bahwa ini tuh salah yang dilakukan di sana itu. Baiatnya itu seperti ya sumpah setia. Saya menyatakan baiat ini di hadapan dan dengan persaksian tentara komandan pemimpin negara yang bertanggung jawab. Saya rela berjuang, saya rela membela, saya memberikan semua yang kita cintai, bahkan siap mati untuk membela pimpinan. Nah ini kan Jadi kesetiaan ini masih hafal gitu. Nah bagaimana bentuk cara baiat yang dilakukan oleh NII itu pada waktu ini sampai hari ini masih segar pemikirannya. Nah, masih ingat dia bagaimana kata-kata baiat yang diucapkan terhadap anggota NII baru. Dan yang kita konsen sekarang adalah para korban-korban ini yang oleh pemerintah juga belum dianggap sebagai teroris, belum mendapatkan pendampingan. Alasannya ya ini kan baru di tataran pemahaman, jadi belum dianggap teroris, jadi belum ada namanya program deradikalisasi. Jadi nunggu mereka melakukan bom dulu baru nanti ditangkap misalnya. Nah ini juga terjadi kemarin di Sumatera Barat, itu membaiat NKRI, kembali ke NKRI 1157 anggota NII. Iya, jadi ternyata kemarin, nah ini bahasa Kesehatan ini sudah berhasil kembali untuk membaiat kembali. Nah untuk mantan anggota NII itu yang dulunya bergabung dalam, nah ini dibaiat di beberapa daerah, nah termasuk di Sumatera Barat ini lebih dari 1000-an, nah dibaiat kembali untuk
kembali ke NKRI, mengakui kembali NKRI itu sebagai negaranya yang sah tentunya. Di Jambi, di Riau, Jambi di juga, Sumsel, di di Riau. Lampung, paling banyak di Jawa Barat, di Garut, di kampungnya Kartosuwirya ini juga cukup banyak. Artinya, ini kan akhirnya masyarakat melihat ini seperti pohon yang berbuah, buahnya dipetik, buahnya itu teroris, tapi akarnya nggak dicabut. Nah, ini yang terjadi saat ini terkait masalah radikalisme dan terorisme. Begitu. Iya. Baik, sobat semuanya. Jadi ini tadi informasi yang didapatkan dari Ken Setiawan, pendiri NI Crisis Center. Nah, jadi banyaklah informasi yang kita dapatkan. Ternyata banyak doktrin-doktrin yang sesat, yang berbahaya tentunya. Kalau ini bagian ini terus berkembang sampai hari ini, sobat semuanya. MUI dulu dalam penelitiannya bersama Bang Kemena itu sudah menemukan, sudah diketahui ini ada hubungan yang nyata di antara Ponpes Al-Zaitun dengan NII. Dan diakui malah inilah presidennya NII itu adalah Panji Gumilang ini. Semua sudah terstruktur, dari RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai sebuah negara pun itu sudah ditemukan fakta sebenarnya. Tapi kan ini adalah dianggap waktu itu sebagai sebuah produk politik, sehingga hasilnya tidak begitu dipublis. Banyak tadi doktrin-doktrin yang kita lihat yang begitu berbahaya. Sebagaimana juga persoalan sholat. Ternyata waktu itu mereka itu selain dianggap sesuatu yang belum diwajibkan. Dia tidak terlarang. Itu dilaksanakan ketika ada tamu. Nanti biar tidak ada kecurigaan-kecurigaan lain, kalau di Ponpes itu dilaksanakan syariat Islam. Persoalan zakat lagi kita lihat. Zakat, itulah sebuah kewajiban diambil. Bagaimana nanti ada istilahnya dari perekrutan anggota baru itu, namanya orang baru itu adalah pembersihan diri. Dan itu pun doktrinnya sampai kepada anggota baru itu diterima, bahkan dia mau membayar, membayar 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan sampai ada yang sampai 300 juta. Ini luar biasa sahabat semuanya. Doktrin yang diterapkan kepada anggota ini sedemikian rupa. Jadi terima kasih tentunya kita ucapkan kepada saudara kita Ken Setiawan, pendiri NI Crisis Center ini. Teruslah bergerak berjuang di jalannya, mudah-mudahan apa yang terjadi. Jadi seluruh anggota-anggota dulu NI itu yang direkrut pada waktu itu, bisa secara bertahap, bahkan sampai nanti bisa semuanya kembali kepada pangkuan NKRI. Sekali NKRI tentu kita adalah NKRI. Tidak ada kata lain. Jangan sampai nanti ada aliran-aliran, sampai nanti ada negara dalam negara, tentu tidak kita inginkan sahabat semuanya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan fakta-fakta yang terbongkar ini, semuanya nanti ada jalan solusi terbaik. Bagaimana dari pihak pemerintah juga MUI kita bersama-sama, kita juga yang jauh ini berdoa bagaimana nanti seandainya Ponpes Al-Zaitun itu memang sudah ada suatu hal yang menyimpang di dalamnya, melaksanakan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan agama, itu nanti bisa diluruskan kembali. Kita mencintai sebenarnya Ponpes Al-Zaitun ini, kita mencintai seluruh santrinya, dan kita berharap tentunya tidak ada sesuatu yang salah, kegiatan-kegiatan, amal-amalan yang menyimpang, yang melanggar aturan, baik melanggar aturan secara bernegara, atau melanggar aturan syariat agama Islam. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Permohonan maaf kalau ada yang kurang berkenan, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.